Perkenalkan Bu, saya Gia, peserta layanan konseling yang sudah mendaftar ke bagian administrasi. Oh, Gia, ibu sudah menunggumu. Selamat datang. Silakan masuk. Kenapa kamu di sini? Bagaimana keadaanmu, Gia? Alhamdulillah baik, Bu. Saya akan berusaha menjaga kesehatan saya agar bisa mengikuti kelas minggu depan. Oh iya benar. Agenda minggu terdekat itu akan ada UAS ya. Iya, Bu. Saya yakin kamu bisa mengerjakan UAS dengan baik ya, Gia. Amin, Bu. Tadi kamu kesini dengan siapa, Gia? Saya dengan teman saya, Bu. Tapi teman saya tadi langsung ke parkiran. Oh begitu. Gia, ibu sudah membaca formulir pendaftaran kamu kemarin. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan sesi konseling ibu. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafizah. Kamu bisa panggil saya Ibu Hafizah. Saya yang akan memimpin jalannya konseling individu hari ini bersama Gia. Gitu. Untuk layanan konseling ini ada beberapa asas kerahasiaan yang akan menjaga kerahasiaan cerita Gia. Jadi saat nanti sesi konseling, Gia itu akan menceritakan permasalahan dia dan ibu yang akan menjaga kerahasiaan cerita dari Gia. Nah, untuk layanan konseling hari ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Apakah Gia siap? Siap, Bu. Baik, kita memasuki tahap awal. Dia bisa memulai menceritakan permasalahan dia dan perasaan yang dia alami sekarang. Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak dianggap oleh kedua orang tua saya. Saya selalu ditinggalkan di rumah bersama ayah saya. Saya selalu merasa kesepian dan merasa iri juga kepada teman saya yang sejak SD itu sudah dimanjain oleh kedua tuanya, dijemput. Sedangkan saya enggak gitu, Bu. Baik, ibu memahami perasaan dia. Iya, Bu, sepertinya kedua orang tua saya itu lupa bahwa ada saya. Saya kan selalu ditinggalin sama kedua orang tua saya bersama RT saya. Hal ini membuat saya merenung dan menjauhi beberapa teman saya, Bu. Karena mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari saya. Walaupun mereka sendiri, teman-teman saya itu menganggap bahwa hidup saya itu sudah enak, Bu. Karena saya itu sudah dalam hal finansial, jadi untuk membeli apapun itu saya itu nggak usah bekerja keras. Saya hanya bilang kepada orang tua saya minta dibeli itu, baru langsung Diberikan. Jadi dia ini memiliki perasaan yang ini ya kesepian karena tidak ada hadirnya kedua orang tua. Kalau ibu boleh tahu, kamu sejak kapan tinggal kedua orang tua kamu kerja? Saya tinggal sejak kelas 4 SD, Bu. Iya, Bu. Jadi Gia berdasarkan cerita Gia tadi, Gia ini ingin merasakan apa yang teman-teman Gia rasakan, yaitu hidup bersama kedua orang tua yang secara penuh begitu ya Gia. Bukan hanya cuma dari kehadiran finansial, materi, tapi juga kehadiran
waktu mereka untuk menemani dia. Ya. Namun di sisi lain, teman-teman dia melihat bahwa dia itu memiliki kehidupan yang yang enak menurut mereka, dan itu menjadi tolak ukur kesenangan dia menurut mereka, gitu ya. Iya Bu, saya akan merasa dipedulikan, diharapkan untuk kehadirannya di rumah, bukan sebaliknya. Hal itu membuat saya merenung dan jauh dari teman saya, karena mereka memiliki kondisi keluarga yang jauh lebih baik dari saya. Walaupun mereka bilang saya memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik atau enak gitu. Baik ya, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Eh, Kamu seperti tadi kamu ingin merasakan kehadiran orang tua secara benar, gitu ya. Nah, jadi setelah ini kita akan masuk ke tahap inti. Di sini ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu teknik empty child. Teknik ini adalah teknik konseling individu yang sudah ibu siapkan untuk kamu berdasarkan hasil uh, analisis ibu melalui formulir pendaftaran kamu. Gitu. Jadi nanti ada 2 kursi yang sudah dipersiapkan untuk dia menjelaskan keadaan dia yang sebenarnya. Keadaan kondisi yang membuat dia merasa sedih, kesepian gitu. Jadi di sisi lain dia akan menceritakan perasaan bahagia, senang yang dia rasakan, dan itu juga boleh ditambahkan dengan menurut teman-teman dia. Jadi nanti dia bisa menambahkan menurut teman dia itu gambaran dia itu seperti apa gitu. Dia paham? Baik, kita akan masuk ke ruang konseling individu ya. Silakan ikut saya. Baik ya, di sini ada 2 kursi untuk dia yang sudah ibu persiapkan. Nah, jadi di kursi ini dia akan mengungkapkan kondisi dia dan perasaan dia. Dan untuk 2 kursi ini, yang sebelah sini, untuk yang dia menceritakan, mengungkapkan perasaan dia yang perasaan sedih yang dia rasakan, seperti yang dia ceritakan tadi kepada ibu. Seperti merasakan dia diharapkan, perasaan yang kesepian itu bisa dia jelaskan di kursi ini secara rinci. Sedangkan di kursi ini dia akan menceritakan, mengungkapkan perasaan senang dia, perasaan senang yang dia dapatkan dari keluarga dia, gitu ya. Apakah bisa dipahami ya? Dia mau duduk di mana lebih dahulu? Tidak bisa. Jadi di bangku sebelah kanan dia akan mengungkapkan perasaan dan kondisi hati dia mengenai kesedihan yang dia alami terhadap kedua orang tua dia. Itu ya dia, bisa dimulai ya. Silakan. Sejujurnya aku tidak seperti yang mereka lihat. Aku memiliki banyak kekurangan. Aku kesulitan atau sakit
pertama, aku merasa ketakutan saat yang aku inginkan tidak tercapai. Walaupun aku tahu tidak ada orang tua yang mendukungku, tapi aku suka dengan teman-teman. Aku merasa banyak orang yang bangga kepadaku. Aku merasa menjadi yang terhadapku. Aku bangga dengan mereka yang keadaanku. Aku selalu setia. Aku tidak selamanya. Aku tahu. Aku tidak selamanya sama ayahnya. Ayahnya menemani makan, menemani ketika aku ingin mereka. Mereka mempunyai sebuah kebanggaan dan semangat dari sekolah tuanya. Sedangkan aku tidak merasa itu. Aku adalah anak yang sakit sebagai anak. Jadi dia sudah mengutamakan perasaan dia, kondisi dia, karena tidak adanya kehadiran orang tua. Itu dia. Sekarang dia bisa pindah ke sini untuk mengutarakan perasaan senang dia terhadap kedua orang tua dia dan kehidupan dia. Aku memiliki hidup yang enak. Segala keinginanku yang berhubungan dengan finansial itu mudah didapati, dan kebutuhan lainnya juga mudah terpenuhi. Aku mudah dalam membeli sesuatu tanpa henti. Aku tidak harus bersusah payah kayak nabung untuk membeli barang itu. Semuanya tidak aku beli karena aku benar-benar menjamin kebutuhan dari aku. Aku juga memiliki barang yang mungkin tidak mudah bagi orang lain untuk membelinya. Aku juga memiliki banyak teman yang mendukung aku. Mereka sering mengatakan aku mudah mencapai keinginan. Salah satunya seperti dengan mengikuti les bahasa Jepang. Sedangkan beberapa dari temanku ada kesulitan dalam materinya untuk mengikuti les tersebut. Mereka sering bilang juga kalau aku itu cantik, pintar, dan bakat. Cukup dia Belum, saya belum merasa cukup, tapi saya bingung ingin berkata apa lagi. Baiklah, izinkan itu membantu dia ya dengan beberapa pertanyaan. Di sini tadi kamu sudah menceritakan masing-masing perasaan kamu, kondisi kamu. Apakah kamu merasa bersyukur dengan kehidupanmu? Mungkin Tidak, Bu, saya tidak merasa bersyukur karena itu bukan yang aku inginkan. Jadi dia tidak merasa bersyukur karena keinginan dia yang sebenarnya tidak terwujud di diri dia. Iya, Bu, aku ingin bersama dengan kedua orang tua aku, dan kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Aku tidak masalah ya dengan kerja, tapi setidaknya mereka itu bisa meluangkan waktunya untuk menanyakan seperti bagaimana keadaan Tuhan ini, bagaimana hari hari ini. Jadi dia benar-benar merindukan sosok kedua orang tua dalam hidup dia, dan dia menilai semua itu melalui kehidupan rumah tangga dia. Nah, tadi dia bilang bahwa dia tidak bersyukur karena dia ini tidak merasakan apa yang dia inginkan. Nah, di situ dia tidak bersyukur. Di sini kan ibu memberikan sebuah masukan kepada dia. Jadi kehidupan itu memang
bukan kita yang mengendalikan itu ya. Segala hal yang kamu inginkan dan dicapai memang bukan kehendak kamu untuk bisa mendapatkan hal itu secara cepat. Yang merasakan yang ya. Lalu bukan sebagian aku itu adalah Allah SWT. Jadi untuk keinginan-keinginanmu yang kamu inginkan kamu bisa dengan kamu dulu melakukan transaksi dengan orang tua kamu. Yaitu tanya, apakah kamu sudah melakukan komunikasi di orang tuamu tentang masalah ini? Belum. Ada apa? Nah, itu kan saya tidak berani masih dengan mereka. Soalnya kan waktu juga bertemu dengan itu udah terlalu malam. Terus kita pasti capek kan. Dan saat itu kan aku juga membuat menambah sekolah. Kayak aku tuh nggak bisa gitu dengan orang tua. Aku tuh belum berani mereka dengan keinginan itu masuk angin. Jika kamu takut, kamu berani melakukan komunikasi yang menurut kamu itu adalah sebuah komunikasi yang sangat tertutup ya. Ya seharusnya keluarga itu menceritakan itu gitu ya, membahas tentang kesedihan yang kamu alami. Sedangkan mereka berpikir kalau kamu itu baik-baik saja, jadi kamu tidak punya keberanian untuk menceritakan keadaan diri kamu kepada orang tua kamu. Jadi berdasarkan formulir yang pendaftaran yang kamu isi, kamu ingin memiliki keberanian untuk menceritakan hal tersebut. Kamu ingin menghadirkan kedua orang tua kamu untuk merubah kondisi yang kamu alami. Mereka setidaknya mereka tahu kalau kamu itu membutuhkan kedua orang tua, membutuhkan waktu mereka, membutuhkan pembagian waktu antara kamu dengan kerjaan. Karena kamu ada satunya ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kapan kamu terakhir berinteraksi dengan kedua orang tua kamu? Kemarin Bu, sebelum orang tua aku tuh berangkat ke dinas pendidikan. Mereka pamit sama aku. Dan mereka juga bilang sama aku tuh, kamu hebat dan diri ya, pulang. Jadi kamu diberikan ini ya, penguatan yang mereka dengan kalimat ya. Ada lagi yang ingin dia sampaikan? Saya sebenarnya ingin bisa berkomunikasi dengan anak saya terkait saya ingin meminta waktu mereka untuk bersama saya. Nanti waktu-waktu seperti makan bersama, terus jalan-jalan gitu. Kita masuk ke tahap hidup ya. Di sini ibu akan memberikan sebuah solusi untuk dia. Jadi kan dia sesuai pendaftaran dia meminta keberanian untuk berkomunikasi dengan orang tua menceritakan permasalahan dia. Jadi hasil pengamatan ibu setelah mendengar keluhan dia, ibu sangat merasakan kesedihan yang dia rasakan. Tapi ibu bangga dengan dia karena dia tetap berusaha untuk mewujudkan keinginan dia dan selalu optimis terhadap hal-hal tersebut. Nah, benar kata orang tua dia bahwa dia itu akan nurut, akan
sebagai wanita sampai dia ada di usia ini, dia sudah menyadari kebutuhan dia untuk melangsungkan hidup dia. Namun dia juga harus mendengar isi dia, yaitu dia berani berkomunikasi, berbicara dengan kedua orang tua dia. Nah, tentu ibu memberikan sebuah saran kepada dia dengan dia melakukan tahap-tahapan kecil untuk bisa sampai ke komunikasi yang dia harapkan tadi, yaitu dia melakukan kepedulian terlebih dahulu kepada orang tuanya. Jadi dia ingin dia itu ditemani. Nah, di situ dia mulai terlebih dahulu untuk menemani mereka. Contoh saat orang tua dia datang kerja, dia menyambut mereka, dia persiapkan minum atau makan untuk mereka, tanyakan keadaan mereka, dan komunikasi kecil yang dia dan orang tua dia yang dia lakukan secara dia mulai dulu bisa dilakukan juga oleh kedua orang tua dia. Pasti ada dia timbal baliknya yang akan dilakukan oleh kedua orang tua dia. Ya Bu, sekarang saya menyadari bahwa saya itu bisa melakukan komunikasi. Dia sudah mulai menyadari bahwa komunikasi itu penting untuk sebuah hubungan, terutama hubungan kekeluargaan. Jadi dia yang mulai lebih dulu untuk memberikan sebuah kehangatan dalam keluarga dia. Jadi ya, baik karena ini pas hidupnya sudah mencapai batas waktu yaitu yang kita rencanakan tadi yaitu 45 menit dan sudah mencapai waktu tersebut, kita bisa menindaklanjuti solusi dan juga permasalahan dia ini di konseling psikologi dia. Konseling ini saya tutup.